Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubassirna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hajayamil akhir. Kali ini di video ini saya akan sedikit berbagi kisah inspiratif buat teman-teman semua tentang bagaimana perjuangan seorang wanita. Beliau seorang ibu rumah tangga, seorang ibu yang memiliki hutang dengan cicilan 250 juta per bulan. Bayangkan saudara-saudara, beliau memiliki cicilan hutang sebesar 250 juta tiap bulannya harus dibayar. Bayangkan seberapa besar beban yang dia pikul. Informasi berbagi inspirasi ini saya dapatkan dari konten YouTube lunas hutang miliaran rupiah atau lunas hutang miliaran. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube channelnya. Jadi namanya Ibu Ima Lukitasari ya, dari Banjarmasin, seorang pengusaha rental mobil. Jadi awalnya Ibu Ima Lukitasari ini terjerat dalam riba ya. Jadi beliaunya dalam hal usaha rental mobilnya itu melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam hal pembiayaan mobilnya dengan cara yang riba. Nah, setelah bertahun-tahun merasa terbebani dan cicilan tiap bulan harus dibayar 250 juta per bulan, akhirnya Ibu Ima ini mendapatkan hidayah, mendapatkan link ke orang-orang soleh. Jadi beliaunya saat ini bergabung dengan grup lunas hutang miliaran. Jadi perjuangan selama ini Ibu Ima dalam hal mengejar dunia yang dia ceritakan di kisahnya itu adalah fata morgana. Apa itu fata morgana? Jadi kita hanya berandai-andai aja bahwa nanti kita akan dapat uang yang banyak, miliaran. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita hanya menduga-duga, mengandai-andai kalau nanti selesai ini mobil rental ini beres semua, aset akan menjadi sekian miliar, sekian miliar. Ternyata yang diprediksi sama Ibu Ima itu tidak seperti kenyataannya. Bayangkan saudaraku, Ibu Ima harus menyiapkan uang tiap bulannya 250 juta rupiah untuk melakukan cicilan terhadap mobil-mobil yang Ibu Ima beli. Untuk informasi, Ibu Ima ini mempunyai 50 unit mobil. Bayangkan, 50 unit mobil yang terdiri dari mobil Pajero dan Fortuner dan mobil-mobil lain yang memang disewakan di wilayah Banjarmasin. Nah, bagaimana cerita Ibu Ima ini bisa bebas dari jeratan riba tadi? Yang pertama, Ibu Ima ini melakukan umroh, ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Sesampainya di Tanah Suci Mekah, Ibu Ima ini melakukan ibadah, bertobat. Intinya ngaku dulu. Ibu Ima ini mengaku bahwa riba itu memang salah. Bahwa riba itu adalah menabuh genderang perang pada Allah. Bahwa riba itu memang dosa besar. Sehingga Ibu Ima mendapat hidayah, dibimbing oleh Allah dalam hal umrohnya tadi di Tanah Suci. Beliau berdoa, bermunajat sehingga memiliki jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Setidaknya di awal-awal Ibu Ima mendapatkan ketenangan dalam hal spiritual, dalam hal beribadah, dalam hal kehidupan sosialnya yang tadi merasa was-was, gelisah. Saat ini Ibu Ima sudah menjadi lebih sedikit tenang, minimal lebih sedikit tenang, karena setelah melakukan yang pertama tobat, kedua menjalankan ibadah-ibadah ritual-ritual yang lainnya. Namun di dalam channel YouTube ini tidak dijelaskan rinci ya, apakah Bu Ima tadi melakukan ritual ibadah seperti apa atau seperti apa. Namun yang perlu kita garis bawahi saat ini, apapun ibadah kita, selama kita sudah mengaku tobat pada Allah, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Kedua, konsisten. Kita melakukan ibadah-ibadah yang ekstrim.
Kenapa harus ekstrim? Ya, karena tadi cicilannya udah 50 juta. Kita harus melakukan sesuatu yang ekstrim. Apa itu ya? Misal, ini hanya berbagi ya, hanya saran dari saya buat teman-teman di sana yang memang punya masalah berat banget, punya hutang. Mungkin nggak sampai lah 250 juta kayak Bu Ima ya. Tapi bagi teman-teman 5 juta aja per bulan tuh berat, itu banyak banget. Atau yang 3 juta per bulan berat, banyak banget di luar sana yang menganggap itu berat. Dan memang berat teman-teman. Kalau memang sudah mentok, sudah tidak bisa lagi kita mencari jalan keluar, ya itu salah satunya ibadah ekstrim. Apa itu ibadah ekstrim? Teman-teman bangun malam, bangun sepertiga malam, teman-teman melakukan tahajud. Tahajud lakukan 8 rakaat, ditutup witir 3 rakaat. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Teman-teman baca Quran, baca Quran sampai azan subuh, sampai pagi lagi. Setelah sholat subuh, teman-teman lanjutkan lagi dengan baca Quran sampai duha. Ya. Minimal 3 juz sehari itu teman-teman baca. Dengan membaca Quran sebanyak 3 juz sehari, kalau bisa lebih dari itu, 5 juz sampai 10 juz, itu akan mendapatkan efek yang luar biasa. Yang pertama, kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kalau jiwa kita udah tenang, maka pikiran kita pun ikut tenang. Nah, kalau pikiran kita tenang, maka akan dapat ide-ide, cara, ikhtiar kita bagaimana kita mengatasi permasalahan hidup ini. Jadi seperti tadi, kita punya hutang, kita harus lunasi dalam waktu sekian, didatangi debt collector, didatangi pihak-pihak ini, ya, yang semuanya adalah membuat teriris-iris hati ini. Rasa tidak enak, rasa sakit hati. Tapi itulah teman-teman, harus kita lalui, harus kita lewati fase-fase ini. Kita nikmatin saja prosesnya. Kita berhenti protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti nyinyir kepada teman-teman yang lain. Kita berhenti melakukan hal-hal yang negatif di luar sana. Kita sekarang berpikir positif bagaimana caranya hutangnya bisa lunas dengan cara secepat-cepatnya. Maka itu tips dari saya tadi. Baca Quran 3 juz. Kalau bisa 5 juz, hantam 5 juz. Ya, perbanyak. Kemudian perbanyak salawat. Salawat pembuka pintu rezeki. Teman-teman bisa amalkan salawat busro. Barang siapa yang mengamalkan salawat busro selama 41 hari dan dilakukan 41 kali setelah ba'da sholat subuh, maka insya Allah akan terjabah semua doa-doanya. Jadi teman-teman fokus pada masalah saja, ya, dan fokus pada penyelesaian masalah. Jangan mikir yang lain-lain dulu. Jangan mikir nanti didatang dari dokter gimana, terus jatuh tempo gimana. Udah, pasrah aja. Teman-teman pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini adalah datang dari Allah dan akan diselesaikan juga dengan cara Allah. Kita ikhtiar semaksimal mungkin ya dengan cara tadi ibadah ekstrim, kita tunjukkan pada Allah bahwa kita betul-betul sudah tobat, bahwa kita benar-benar ingin menjadi hamba yang dicintai Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melakukan tobat, ibadah ritual tadi kita lakukan, dan setelah semua ini terlewati, ingat teman-teman, teman-teman tadi udah tobat dan jangan lagi coba-coba untuk kembali lagi untuk berhutang secara riba, ya, jangan lagi kembali, jangan coba-coba lagi, udah cukup, perlawanan kita kepada Allah, cukup kita menabuh genderang perang kepada Allah. Nggak akan menang teman-teman, nggak akan menang. Fata Morgana, ini Ibu Ima contoh kurang apa lagi? Ibu Ima cicilan 250 juta, teman-teman cicilannya berapa? Mohon maaf, saya bukan merendahkan cicilan kita ya, tapi yang gede aja udah kerasa nggak enaknya riba ini. Yuk, kita sama-sama kita bulatkan tekad, apapun yang ada di depan, ujian di depan, kita hindari riba ya semaksimal mungkin. Tetap istiqomah, tetap berpikir positif, pasti ada jalan keluar.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saksikan kemudian channel-channel saya selanjutnya, video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.